Dengan menggunakan rumus Excel. Sebagai contoh, di sini ada peralatan dengan perolehan awal tahun 2012, harga perolehan 200 juta, nilai masa manfaat 8 tahun, dan nilai sisa 10 juta. Yang ditanya misalnya untuk menghitung depresiasi di tahun 2015 dan akumulasi depresiasinya. Yang kemudian selanjutnya kita buat dulu periode penyusutan dari tahun 2012 hingga tahun 2015, sehingga di sini tercantum periode pertama hingga periode keempat. Untuk rumus straight line atau garis lurus dari Excel kita gunakan SLN. Kemudian di sini ada petunjuk nilai yang digunakan, yakni cost, nilai sisa, dan masa manfaat. Untuk declining balance, kita bisa gunakan DB sama dengan sebelumnya. Kita sesuaikan dengan petunjuk yang di sini. Kita masukkan nilai cost, masa manfaat, nilai sisa, masa manfaat, periode. Kita gunakan ini sebagai periode tahun pertama, dan bulan. Untuk bulan itu kalau kita langsung tutup di sini, maka dia otomatis menghitung 12 bulan. Yaitu bulan pertama, bulan pada tahun pertama perolehan. Selanjutnya untuk double declining balance, kita gunakan rumus DDB dan kita masukkan nilai cost-nya, nilai sisa, masa manfaat, periode, dan faktor. Untuk faktor pada umumnya saldo menurun berganda adalah 2. Untuk sum of the year kita gunakan rumus SYD. Kemudian kita masukkan cost, nilai sisa, masa manfaat, dan periodenya itu. Maka di sini diketahui nilai penyusutan pada tahun 2015 untuk masing-masing metode. Selanjutnya untuk menghitung akumulasi depresiasi hanya dapat dihitung dengan menjumlahkan penyusutan dari tahun pertama hingga tahun terakhir, sehingga kita bisa gunakan rumus sum. Dengan demikian, nilai akumulasi depresiasi untuk masing-masing metode adalah sebagai berikut. Pada bagian ini kami akan melakukan pengujian depresiasi dengan teknik rekalkulasi. Di sini terdapat register aset yang berisi daftar aset tetap serta penyusutan menurut audit pada tahun 2015. Selain itu, terdapat klasifikasi aset yakni gedung dan bangunan disusutkan dengan garis lurus dan kelompok 1, 2, dan 3 dengan metode declining balance. Untuk memudahkan penghitungan selanjutnya, maka kedua metode dipisahkan dalam dua sheet yang berbeda. Untuk straight line hanya berisi kelas aset gedung dan bangunan, sedangkan declining balance berisi kelompok aset 1, 2, dan 3. Untuk rekalkulasi metode garis lurus agar lebih mudah, kita hitung total masa manfaat dalam bulan dengan mengalihkan 12 kali total masa manfaat. Ini untuk mempermudah penghitungan selanjutnya, kita cari depresiasi per bulan dengan rumus SLN, cost, salvage value, life, kita bagi dengan 12. Nah, selanjutnya kita hitung umur aset hingga akhir tahun 2014 dalam bulan dengan rumus date if, tanggal perolehan, value-nya kita masukkan 31 Desember 2014,
kita cari bulan, maka di sini kita tulisnya M. Ini untuk mengetahui apakah tahun 2015 aset masih harus disusutkan dengan apakah nilai ini kurang dari total masa manfaat. Selanjutnya kita hitung umur aset hingga akhir tahun 2015 dengan rumus date if, tanggal perolehan, value-nya 31 Desember 2015, kita cari dalam bulan maka kita tulis M. Ini untuk mengetahui apakah aset di tahun 2015 itu masih disusutkan secara penuh atau ada aset yang akhir masa manfaatnya di tahun 2015, yakni dengan mengecek masa manfaat akhir tahun 2015 kurang dari total masa manfaat. Kemudian kita hitung depresiasi untuk tahun 2015 dengan rumus if. Jika aset masih harus disusutkan di tahun 2015, maka jika aset disusutkan secara penuh, maka nilai depresiasi per bulan dikali dengan 12. Jika tidak, maka nilai depresiasi per bulan ini kita kali sisa manfaat atau total masa manfaat dikurangi umur aset hingga akhir tahun 2014. Nah, ini kita dapatkan nilai depresiasi untuk tahun 2015 menurut auditor dengan garis lurus. Rekalkulasi metode declining balance, yang pertama kita cari periode dari tahun perolehan hingga tahun 2015 dengan rumus sama dengan 2015 dikurangi tahun perolehan dan ditambah dengan 1. Ini agar tahun perolehan juga masuk dalam hitungan kita. Kemudian untuk bulan kita cari dengan sama dengan 13 kurangi mon tanggal perolehan. Nah, ini untuk mencari jumlah bulan di tahun pertama perolehan. Kemudian untuk depresiasinya kita pakai if error agar seluruh nilai muncul termasuk yang tidak ada depresiasinya. Kemudian kita pakai rumus DB sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pakai cost, salvage, left, period, dan mount. Ini digunakan untuk mencari depresiasi tahun 2015 versi auditor, yakni ditemukan sebagai nilai sebagai berikut. Tahap akhir dari rekalkulasi adalah menyandingkan penghitungan auditor dengan nilai depresiasi menurut auditi. Di sini yang pertama kita cari nilai untuk garis lurusnya dengan if error VLOOKUP, asset ID, datanya kita ambil dari sheet strikeline method yang sebelumnya telah kita hitung. Kemudian di sini kita ambil kolom nomor 14 yang berisi nilai depresiasi menurut auditor. Jangan lupa gunakan if error agar seluruh nilai muncul termasuk nilai nolnya. Di sini akan muncul nilai aset tetap yang didepresiasi dengan garis lurus. Selanjutnya untuk mencari nilai declining balance dari yang sebelumnya kita hitung sama dengan sebelumnya, dengan if error VLOOKUP, asset ID, kita ambil data dari sheet declining balance yang sebelumnya kita hitung. Di sini kita ambil kolom nomor 11 yang berisi nilai depresiasi menurut auditor. Maka di sini akan muncul nilai depresiasi untuk masing-masing metode secara terpisah. Oleh karena itu, untuk mempermudah penyajiannya, maka kita akan jumlahkan maka akan muncul nilai total depresiasi untuk masing-masing aset. Dari sini kita dapat hitung selisih nilai dari penghitungan auditor dengan auditi, yakni dengan mengurangkan depresiasi menurut auditor dikurangi dengan depresiasi menurut auditi ataupun sebaliknya. Di sini akan muncul data selisih antara keduanya. Untuk memudahkan kita bisa filter, kita pilih yang ada nilainya. Ini data yang menunjukkan adanya selisih. Contohnya di situ ada depresiasi auditi 0, sedangkan auditor menghitung adanya beban depresiasi. Selain dengan filter, kita bisa gunakan conditional formatting. Kita pilih highlight rules, kemudian kita pilih diisikan di sini nilai 0. Untuk menyajikannya kita bisa lihat dengan sort by color, maka akan tampil di atas, atau dengan filter agar datanya terpisah. Kemudian kalau kita mau cari selisih totalnya atau selisih masing-masing transaksi,
kita bisa gunakan pivot table, sehingga di bagian paling bawah akan muncul selisih penghitungan auditor dengan auditee.